Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Syakil dengan NIM 182231104. Berikut adalah rekaman untuk UTS PLN. Jadi untuk PLM, aplikasi yang saya buat adalah adalah sebuah lab untuk computational thinking berbasis Python. Alasan pemilihannya karena saya merasa bahwa di saat pengerjaan praktikum Pengkom kurang digunakan platform yang dapat pertama kurang adanya platform yang dapat membuat auto grading untuk praktikum, jadi masih dari asisten. Dan yang kedua, kurangnya media pembelajaran untuk mahasiswa TPB. Karena itu saya milih platform PyOne untuk sebagai sarana belajar Python untuk praktikum berpikir computational atau computational thinking, dan harapannya juga bisa digunakan untuk menggantikan platform praktikum yang sudah ada yang menurut saya masih sangat minim fiturnya. Misinya yaitu menyediakan materi pembelajaran terstruktur, membangun lingkungan coding interaktif, dan mengintegrasikan teknologi AI untuk menyediakan soal latihan yang tidak terbatas dan aktif. Juga menyediakan sistem penilaian atau grading otomatis, dan mendorong semangat kompetisi dengan adanya leaderboard. Proyek ini diinisialisasi dengan adanya front-end, dengan React, menggunakan React dengan TypeScript, back-end-nya menggunakan Node.js, dengan API-nya dengan Express.js dan bahasanya TypeScript, dan database-nya menggunakan MongoDB, dan deployment-nya keseluruhan itu menggunakan Docker untuk back-end dan database, dan di-deploy di VM. Pertama, kita ke identifikasi kebutuhan pengguna. Yang pertama ada autentikasi pengguna, dashboard pengguna, modul pembelajaran, pelacakan progres, ujian atau exam, dan di sini ditambahkan latihan AI, di mana AI-nya bisa membuat sesi latihan dengan soal-soal yang di-generate secara dinamis oleh AI berdasarkan topik, tingkat kesulitan, dan instruksi tambahan. Dan adanya Workspace IDE untuk menulis kode dan mengeksekusi kode, submission dan penilaian, serta papan peringkat atau leaderboard. Kebutuhan fungsional yang pertama ada keamanan, performa, usability, reliability, skalabilitas, dan responsivitas. Lalu bagaimana penerapan konsep desain sistem design thinking pada pengembangan platform ini? Jadi saya tidak memandang keseluruhan aplikasi bukan sebagai kumpulan fitur yang terisolasi, melainkan sebagai sebuah sistem terintegrasi di mana setiap komponen itu memiliki peran yang saling berinteraksi. Jadi dengan adanya elemen-elemen yakni front-end untuk client, back-end untuk server dan database, dan layanan eksternal, kita bisa menerapkan sistem thinking dan melakukan development secara optimal. Nah, berikut adalah contoh alur proses yang menunjukkan keterhubungan antar komponen-komponen di dalam web app PyOne. Yang pertama, saat contohnya untuk alur mulai latihan AI, untuk generate AI-nya, pertama di front-end ya, klien itu atau user, memilih modul dan tingkat kesulitannya, lalu menekan tombol generate. Nanti di front-end-nya dengan session store.ts akan mengirimkan permintaan post ke endpoint berikut di API/session/create di backend. Nah, dari backend ada controller yang menerima permintaan dan validasinya dan memanggil layanan Gemini. Nah, dari sini dioper lagi ke gemini.service.ts. Nah, layanan Gemini ini berkomunikasi dengan API eksternal, yakni Google Gemini, untuk menghasilkan soal. Lalu setelah soal diterima, backend menyimpannya ke koleksi problems di database MongoDB. Lalu backend kemudian membuat session baru di koleksi sessions di database yang merujuk pada soal-soal yang baru saja dibuat oleh AI. Lalu backend mengirimkan kembali ID session yang baru yang dibuat ke front-end, dan front-end-nya melalui iService.tsx menerima ID tersebut dan mengarahkan pengguna ke halaman workspace.tsx di mana user dapat mengerjakan soal-soalnya. Lalu penerapan design thinking dan UCD-nya, pertama empathize, karena saya tadi merasa bahwa kurang adanya platform untuk belajar dan kurang
Ya, dan menurut saya platform praktikum yang sudah ada sekarang masih sangat usang. Lalu definisi kebutuhan pengguna kemudian didefinisikan secara konkret menjadi fitur fungsional yang tadi, dan ideation-nya yakni saya propose menggunakan Gemini API dan merekam sistem sesi dan prototipe-nya lalu dibuat. Gitu. Dan berikut adalah use case diagram untuk PyOne. Jadi mahasiswa bisa mengerjakan ujian, mengirimkan kode, dan mengerjakan latihan AI, dan keduanya itu ada di workspace. Lalu bisa register atau login, melihat dashboard, melihat modul pembelajaran, dan melihat papan peringkat. Untuk modul pembelajarannya sendiri itu di-initiate. Di-initiate-nya bukan di backend, tapi langsung di front-end. Jadi pengguna bisa langsung membuka modul-modulnya dan melihat progres pembelajarannya. Dan berikut adalah siklus diagramnya. Untuk submission kode, di mana pertama mahasiswa menekan tombol submit, lalu ke API, submission controller, dan ke code execution service, di mana ini akan mengeksekusi kode Python dan akan mengembalikan lagi ke front-end-nya berdasarkan hasilnya. Berikut adalah judul implementasinya, bisa dilihat. Dan untuk estimasi biaya proyeknya, karena saya menggunakan VM, di sini ada cukup biaya yang cukup signifikan, yakni kira-kira 150.000 untuk satu vCPU dan 2 GB RAM. Namun saya menggunakan credits free trial dari Google Cloud Platform. Sedangkan untuk Gemini juga termasuk ke free trial, dan untuk hosting di Vercel-nya itu masih kategori yang gratis. Lalu arsitekturnya, front-end-nya menggunakan React sebagai single page application. Dan untuk Nginx-nya ini mengatur reverse proxy di VM-nya. Jadi semua permintaan dari front-end itu masuk ke Nginx, dan backend-nya server juga masuk ke dalam satu kontainer Docker bersama MongoDB. Berikut adalah teknologi yang digunakan. Dan berikut adalah dokumentasi API endpoint-nya. Ada auth, content, untuk modul pembelajaran, sessions, untuk sesi workspace yang sedang dikerjakan, yang sedang aktif, submit, itu ketika mensubmit kode, dan mensubmit ujian, slash user untuk data user, dan slash leaderboards untuk data leaderboard. Dan berikut adalah hasil akhir implementasi proyek PyOne. Di sini sudah ada, mungkin saya langsung saja ke demonya. Nah, jadi di sini bisa langsung register di sini. Nah, setelah berhasil register, kita bisa pertama kita akan ke dashboard, dan kita bisa melakukan learning melalui modul-modul. Dan di sini apabila kita membaca modulnya, di sini akan menyimpan progresnya juga. Lalu di sini saya akan menjalankan exam yang sudah ada. Dan di sini ada soal, dan berikut juga ada example cases-nya. Dan di sini apabila saya mensubmit kode yang salah, sini submit akan bisa dilihat di sini akan ke URL backend VM. Di sini apabila salah maka akan salah juga. Seperti itu. Lalu untuk fitur selanjutnya adanya AI custom exercise. Dan mungkin karena waktunya tidak cukup, saya akan melanjutkan. Nah, di sini kalau kita ke dashboard, di sini akan
melihat exam yang sedang aktif. Nah, di sini backend secara terus-menerus akan mengecek time exam yang sedang berlangsung menggunakan cron service yang selalu berjalan di background. Dan apabila kita melakukan submission kode di sini, nah, apabila ada test case yang salah, dia akan menghasilkan salah, namun kita sudah berhasil mendapatkan 12 test case yang benar. Nah, salah satu keunggulannya juga yang saya menerapkan UCD di sini adalah umumnya di praktikum-praktikum Pemkom atau Berkom, biasanya ada larangan function-function yang tidak boleh digunakan di dalam kode. Nah, misalnya apabila kita terdeteksi menggunakan functions yang dilarang, misalnya di sini max, maka dia akan tahu bahwa kita menggunakan function yang dilarang di sini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.